Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara melokalisir ya atau mengetahui permasalahan pada area clock. Di awal pun sudah saya jelaskan bahwa agar bekerja itu tidak hanya saja membutuhkan tegangan, yaitu tegangan VIO dan tegangan V-core ya sebesar 1,4 volt. Yang kedua, rapun dia membutuhkan clock. CPU membutuhkan clock. Untuk Nokia BB5 ini, nilai clocknya sebesar 38,4 MHz. Kalau di Nokia DCT4 itu nilainya sebesar 26 MHz. Nokia DCT3 13 MHz. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menganalisanya, bagaimana pola kerjanya, tentunya kita bertanya, apa itu clock? Mungkin kalau tegangan nggak begitu asing, tapi mungkin kalau clock itu cukup asing dan kita tidak dapat menemukan jawabannya di kamus. Kalau kita lihat di kamus, itu clock itu artinya adalah jam. Jadi bukan berarti clock ini adalah fungsinya sebagai jam, bukan. Tapi saya akan jelaskan sekarang. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara dengan ilustrasi yang ringan. Ini ilustrasi sederhana. Seperti yang kita ketahui bahwa handphone adalah rangkaian digital, bukan rangkaian analog seperti TV, seperti mesin cuci, seperti kulkas. Bahkan untuk saat ini juga elektronika seperti itu pun udah ada gabungan digitalnya. Tapi yang pasti kalau handphone ini hampir 70% semua sirkuitnya ini membutuhkan clock. Karena semua 70% sirkuitnya adalah sirkuit digital, yaitu membutuhkan data. Makanya kenapa bisa saja handphone ini sebetulnya normal, secara sirkuitnya normal, tapi data-data yang ada di dalamnya, misalkan data firmware-nya ngaco, ya jelas handphone akan mati. Karena data-data perintahnya itu ada di dalam IC flash ya. Sedangkan CPU ini yang akan memproses semua data-data yang ada di dalam IC flash. Oke, sekarang saya memberikan ilustrasi sedikit saja. Misalkan saja tadi saya sebutkan bahwa data-data yang kita flash ke dalam handphone, yang kita masuk ke dalam handphone, itu kan tersimpan di dalam IC flash-nya. Sedangkan CPU yang memprosesnya. Maka agar CPU ini dapat memproses data-data yang ada di sini, berarti data yang di IC flash ini akan berpindah. Di sini bukan berarti berpindah ya, tapi data yang di sini akan masuk ke dalam CPU, ke dalam RAM untuk diproses. Nah, bagaimana data ini dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Bukan cuma IC flash ke CPU, entah itu LCD, kamera, MMC, SIM card, itu semuanya digital. Setiap rangkaian yang mengandung jalur data itu pasti akan berdampingan dengan clock. Nah, clock untuk LCD, clock untuk IC flash, untuk RAM, untuk MMC, untuk SIM card, semuanya itu didistribusikan oleh CPU, namun dihasilkannya diproduksinya bukan oleh CPU. CPU ini hanya mendistribusikan. Itu semuanya dihasilkan oleh VCTCXO. Nanti akan saya jelaskan. Tapi yang pasti semua rangkaian handphone ini dia membutuhkan clock yang bersumber dari CPU, yang mendistribusikannya CPU. Tanpa adanya clock, maka sistem digital pun tidak dapat bekerja karena data tersebut tidak mungkin dapat berpindah apabila tidak ada clock. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan data inilah data informasi yang akan dikirimkan ke komponen B. Tidak mungkin data ini dapat berpindah dari blok A berpindah kepada blok B apabila tidak ada clock. Karena clock di sini
dia akan difungsikan sebagai carrier atau yang membawa data ini. Clock itu berupa tegangan yang berdetak. Tegangan yang berdetak. Jadi misalkan tadi saya katakan bahwa clock Nokia BB5 itu adalah 38,4 MHz. Berarti terdapat 28,4 juta per detiknya. Semakin besar clocknya, maka semakin cepat data ini dapat berpindah. Makanya kalau kita beli komputer ya, entah beli laptop, beli komputer, yang kita tanyakan kan speednya atau clocknya berapa gitu. Pentium 4 1,5 giga, Pentium 4 1,8, Pentium 4 2 giga misalkan. Seperti itulah, makin besar clocknya maka data tersebut pun akan cepat berpindah. Makin cepat data itu berpindah, berarti pemrosesan data itu pun akan semakin cepat. Jadi belepotan gini nih bibirnya. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Ini clocknya ya. Misalkan clock ini datang kan dari A. Ini jalur clock. Bentar. Clocknya ini datanya. Jadi ibaratnya begini. Ini masuk ke dalam sini. Lalu clocknya akan maju. Berpindah dari A ke B. Nah, sekarang datanya berpindah. Jadi ada di B. Tapi kalau misalkan clocknya nggak ada, walaupun datanya sebetulnya di A ini ada. Tapi clock ininya nggak ada. Ya mana bisa data ini berpindah ke sini? Dia nggak ada kendaraannya. Oke? Jadi jalur data dengan clock ini selalu berdampingan. Karena dia akan bersatu seperti ini. Lalu terkirimlah dari A ke B. Jadi clock ini merupakan syarat kerja dari handphone agar dapat hidup. Oke, bagaimana sekarang clock ini dapat bekerja, dapat keluar? Itu dibutuhkan prosedur